Wow, lihat ini. Luar biasa. Kami berhasil membuat stek alpukat ini menumbuhkan banyak akar hanya dalam 5 minggu, sesuatu yang dianggap hampir mustahil oleh banyak orang, terutama ketika berbicara tentang tanaman yang sulit diperbanyak seperti alpukat. Dan yang paling luar biasa adalah kami berhasil melakukannya dengan menggunakan bahan-bahan yang hampir semua orang miliki di rumah, berkat sebuah rahasia besar yang akan saya bagikan di video ini. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Kita akan menggunakan botol plastik sederhana. Tidak masalah ukuran atau ketebalannya. Kamu bisa menggunakan botol apa saja yang ada di rumah. Saya pun akan menggunakan yang ini karena menurut saya sangat nyaman untuk stek seperti ini. Sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, kami sedang menandai titik-titik di mana kami akan membuat beberapa lubang kecil. Setelah kita menandainya dengan pisau atau cutter, kita akan membuat lubang tersebut dengan sangat hati-hati, persis seperti yang saya tunjukkan di video. Baik, sekarang setelah lubangnya sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah membelah botol menjadi dua. Bagian yang akan kita lepaskan ini jangan dibuang, karena nanti akan kita gunakan untuk menciptakan efek rumah kaca kecil yang akan membantu menjaga kelembapan dan mempercepat perakaran stek. Setelah botolnya sudah terpisah, kita akan mengambil sedikit kapas. Kapas ini digunakan khusus agar perlit tidak keluar melalui lubang-lubang yang baru saja kita buat. Jadi cukup letakkan kapas menutupi seluruh lubang, dan bagian ini sudah selesai. Sekarang saatnya menambahkan perlit. Perlit adalah bahan yang sangat ekonomis, sangat ringan, dan sangat efektif untuk melakukan perbanyakan tanaman. Cukup isi sekitar 3/4 bagian botol, sisakan bagian atasnya tetap kosong. Dan jika kamu tidak punya perlit, kamu juga bisa menggunakan pasir sungai yang sudah dicuci. Sebenarnya, pasir sungai juga cukup efektif. Namun, secara pribadi, perlit memberikan hasil yang lebih baik bagi saya, dan itulah sebabnya saya akan menggunakannya dalam metode ini. Setelah propagator kita siap, kita akan membutuhkan wadah yang bisa menampung air. Dalam hal ini, saya menggunakan mangkuk yang dalam, tapi kamu bisa memakai wadah apa saja yang ada di rumah. Dan sekarang saatnya kita mengambil stek tanaman. Kali ini saya akan menggunakan stek alpukat. Dan tantangan ini muncul berkat seseorang yang beberapa bulan lalu bertanya kepada saya, apakah sistem ini juga akan berhasil untuk tanaman yang sulit diperbanyak. Dan sejak saat itu saya bisa bilang, ya, tingkat keberhasilannya benar-benar mengejutkan saya. Kita akan memilih stek dengan panjang sekitar 10 cm, kira-kira 4 inci. Yang penting adalah stek tersebut berada tepat di atas lubang-lubang yang sudah kita buat. Jika kita perlu sedikit merapikan dan memotongnya lagi agar pas dengan sempurna, cukup lakukan saja. Sekarang kita akan mengambil sedikit potongan lidah buaya dan menggosokkan ke seluruh bagian bawah potongan stek. Setelah itu kita akan melapisi bagian tersebut dengan sedikit bubuk kayu manis. Kayu manis adalah obat alami yang sangat sering digunakan untuk mencegah munculnya jamur. Setelah melakukan itu, kita masukkan stek ke dalam perlit hingga berada di posisi akhirnya. Dan disinilah rahasia besar dari metode ini. Yang saya punya di sini adalah kulit dan daun pohon willow. Dan sejujurnya inilah rahasia besarnya. Bahan ini sangat ekonomis dan mengandung senyawa alami yang secara tradisional telah digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar. Mempersiapkannya sangatlah mudah. Kita ambil 1 liter air, kira-kira 1/4 galon, lalu tambahkan 1 sendok makan daun dan kulit pohon willow. Aduk selama kurang lebih 30 detik dan sudah siap digunakan. Sekarang kita tuangkan campuran ini ke dalam wadah sedikit demi sedikit hingga mendapatkan sekitar 2 atau 3 cm atau dengan kata lain 1 inci cairan. Dan disinilah terjadi sesuatu yang sangat menarik. Kelembapan akan mulai naik perlahan-lahan melalui kapilaritas. Perlit akan menjadi lembab secara bertahap, dan hal itu akan membuat stek mendapatkan jumlah kelembapan yang sempurna, tidak terlalu banyak air dan tidak terlalu sedikit. Dan itulah yang sebenarnya kita cari, kelembapan yang konstan dan stabil untuk mendukung pertumbuhan akar baru. Sekarang kita akan menyiapkan fungisida pencegahan kecil. Ambil 1 liter air dan tambahkan 1 sendok teh air oksigen, hidrogen peroksida, yang biasanya kita punya di kotak P3K di rumah. Aduk rata dan masukkan ke dalam botol semprot. Cukup semprotkan stek secara ringan,
Ini akan sangat membantu kita untuk mencegah masalah jamur. Sekarang, kita pasang bagian atas botol dan ciptakan efek rumah kaca kecil kita sendiri. Lalu, letakkan propagator di area yang sangat terang, tapi tanpa terkena sinar matahari langsung. Ini sangat penting karena jika kita meletakkannya di bawah sinar matahari langsung, stek bisa mengalami dehidrasi dan semua usaha kita akan sia-sia. Trik kecil lain yang ingin saya bagikan kepadamu adalah, secara pribadi, saya sangat berhasil melakukan propagasi seperti ini pada saat bulan sabit menurun. Kenapa? Nah, menurut pertanian tradisional dan pengalaman banyak petani, selama fase ini, getah cenderung lebih terkonsentrasi di bagian bawah tanaman, yaitu di akar dan pangkal batang. Justru karena itu, banyak orang memanfaatkan hari-hari ini untuk membuat stek, melakukan transplantasi, dan segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sistem perakaran. Dan penting juga untuk memilih waktu yang tepat dalam setahun. Secara pribadi, hasil terbaik saya dapatkan dari akhir musim dingin hingga akhir musim semi, yaitu saat suhu mulai lebih hangat dan tanaman mulai aktif kembali. Ini juga bisa dilakukan pada awal musim gugur di daerah beriklim sejuk. Sebaliknya, saya akan menghindari melakukannya di tengah musim panas karena suhu yang tinggi dan juga di tengah musim dingin karena banyak tanaman biasanya hampir tidak aktif dan proses perakaran cenderung lebih lambat. Dan satu hal lagi sebelum kita akhiri, metode ini bisa kamu coba hampir pada semua jenis pohon. Jika kamu berpikir untuk melakukannya pada spesies khusus atau pada pohon yang selama ini kamu kira mustahil untuk diperbanyak, sungguh, teman, cobalah. Karena metode dan sistem perbanyakan ini adalah salah satu yang paling ampuh yang pernah saya coba hingga saat ini. Faktanya, ini sudah mendekati tingkat profesional, tetapi dengan keuntungan besar karena kita melakukannya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan dapat dijangkau hampir semua orang. Sebagai contoh, saya akan mencobanya pada pohon lemon, jeruk, delima, ara, zaitun, murbei, bahkan pada beberapa spesies tanaman hias yang biasanya agak lebih sulit untuk diperbanyak. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mengetahui sejauh mana metode ini bisa berhasil adalah dengan bereksperimen. Dan sekarang bagian terbaik dari semuanya akan segera tiba. Setelah 5 minggu menunggu, akhirnya saatnya tiba untuk mengetahui apakah semua usaha ini membuahkan hasil atau tidak. Dan sejujurnya, rasa gugupnya sangat besar, karena satu hal adalah melakukan eksperimen, dan hal yang sangat berbeda adalah melihat apa yang terjadi di dalam sana. Jadi mari kita buka penutupnya, dan lihatlah ini. Luar biasa. Begitu saya mendekat, hal pertama yang saya temukan adalah tunas-tunas baru yang tumbuh dari stek. Itu saja sudah merupakan tanda yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, karena ini belum selesai. Lihat betapa menakjubkannya ini. Perhatikan berapa banyak akar yang berhasil kita tumbuhkan. Akar-akar putih, sehat, tebal, dan berkembang dengan sempurna. Dan tepat pada saat inilah semua usaha, semua kesabaran, dan semua penantian benar-benar terasa sepadan. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menempatkan stek tersebut ke dalam pot kecil agar sistem perakarannya terus berkembang sampai memiliki akar yang lebih kuat dan permanen. Setelah itu, kita bisa memindahkannya ke pot yang lebih besar atau langsung ke area tanah di mana kita ingin menanamnya. Cukup dengan melakukan beberapa kali penyiraman, mencoba menempatkannya di area yang tidak terlalu panas, dan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi, kita sudah memiliki pohon buah baru kita dengan sempurna, sepenuhnya gratis dan sepenuhnya berfungsi. Dan sekarang sampai di sini dulu video hari ini. Jika kamu menyukai metode ini, aku akan sangat berterima kasih jika kamu memberikan like dan membagikan video ini kepada seseorang yang juga menyukai tanaman dan pohon buah-buahan seperti kamu. Dan jika kamu belum berlangganan ke channel ini, aku mengundangmu untuk berlangganan karena setiap minggu kami terus melakukan eksperimen baru, perbanyakan baru, dan membagikan teknik-teknik yang benar-benar berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Peluk erat dan sampai jumpa lagi.